mengembangkan orang menjadi pemimpin. Ya. Pemimpin yang mampu mengembangkan orang lain menjadi pemimpin. Oke. Kita akan masuk, ini topik yang juga sangat indah ya buat kita. Pendahuluannya begini, Bapak Ibu, John Maxwell mengungkapkan bahwa kesuksesan seorang pemimpin diukur dari suksesnya dia mencetak orang-orang yang dipimpin menjadi pemimpin baru. Dan pemimpin yang hebat diukur dari apa yang ditinggalkannya setelah ia tiada. Sekali lagi, ini slogannya John Maxwell ya, cukup sangat indah bagi saya sih pribadi. Kesuksesan seorang pemimpin diukur dari suksesnya dia mencetak orang lain yang dipimpin menjadi pemimpin baru. Dan pemimpin yang hebat diukur dari apa yang ditinggalkannya setelah ia tiada. Ya, kalau pada umumnya kebanyakan orang-orang pemimpin hebat itu, saya terdengar jelas Bapak Ibu? Suaranya nggak kedengaran, Pak. Oke, kalau begini jelas? Nah, ini kedengaran. Oke, baik. Ya, baik. Oke, jadi harus dekat ya, posisi saya harus dekat. Baik, terima kasih untuk Ibu Novi buat masukannya. Sama-sama, Pak. Nah, jadi pada umumnya orang berpikir atau orang merasa bahwa pemimpin yang hebat itu kalau dia bisa memimpin selama-lamanya, gitu kan, memimpin selama-lamanya, memimpin dengan segala power, segala kekuatan, segala kehebatan-kehebatannya. Nah, itu sampai hari ini pemikiran atau paradigma seperti itu masih banyak, ya, masih banyak diminati, masih banyak dialami oleh berbagai pemimpin-pemimpin, baik pemimpin sekuler maupun juga pemimpin rohani juga sama. Saya banyak menemukan pemimpin-pemimpin rohani yang seperti itu. Nah, tetapi sebaliknya, kalau secara rohani, maka pemimpin yang sukses itu adalah pemimpin yang bisa menghasilkan pemimpin baru juga yang sehebat dirinya, atau bahkan lebih hebat. Kalau bahasa saya lebih praktisnya begitu. Ya, lebih praktisnya begitu. Saya sejak memasuki usia 50 tahun yang lalu, maksud saya umur kepala 50, saya sudah langsung berorientasi cepat bagaimana ini untuk mengkader betul-betul menggantikan ada pemimpin baru. Ya. Saya tidak pernah berkeinginan untuk terus menjadi pemimpin selama-lamanya di lembaga pelayanan kami, di organisasi-organisasi yang saya ada. Saya tidak pernah berpikir ke situ. Malah lebih cepat lebih baik, kalau menurut saya lebih cepat lebih baik terjadi regenerasi atau pengkaderan pemimpin berikutnya. Nah, itulah suksesi kepemimpinan, saudara. Nah, ini penting dan saya mau ajak kita sama-sama sharing membahas di topik yang terakhir di dalam rangka perkuliahan kita di mata kuliah kepemimpinan yang transformasional. Salah satu bentuk kepemimpinan kita yang transformasional adalah mencetak pemimpin baru. Mencetak pemimpin baru yang mungkin sehebat kita, bahkan lebih hebat. Ya, itu kata-kata yang paling praktis supaya kita cepat menangkapnya. Ya. Salah satu warisan yang paling berharga ditinggalkan oleh pemimpin yang lama adalah banyaknya pemimpin baru yang lahir. Jadi sebaliknya, kalau pemimpin yang lama itu tidak berhasil mencetak pemimpin baru, maka dia dianggap tidak baik malah. Ya, tidak baik atau tidak berhasil di dalam kepemimpinannya. Ya. Meskipun selama kepemimpinnya banyak menghasilkan kinerja yang sangat-sangat brilian atau produktif.
Tapi khususnya dalam hal mencetak seorang pemimpin baru, kader baru di bawahnya. Nah, ini perlu menjadi poin perhatian khusus bagi kita sebagai pemimpin-pemimpin. Ya. Yakinilah, percayalah bahwa kita tidak tahu sampai kapan waktu hidup kita, waktu masa kontrak kita di dunia ini, kan begitu Bapak Ibu. Ya. Saya tidak bermaksud apa-apa, cuma hanya sekedar dalam rangka konteks kita segera memikirkan atau fokus memikirkan untuk pengkaderan, regenerasi kepemimpinan baru. Ini sangat penting, ya, sangat penting. Ya. Bahkan kalau bagi saya pribadi pengalaman saya, tadi saya sudah katakan sejak saya memasuki usia kepala 50, di usia 50 saya udah langsung cepat memikirkan ini. Sampai hari ini saya terus memikirkan ini. Bahkan porsinya 60%, lebih besar dari porsi-porsi hal-hal yang lainnya. Ya, karena ini sangat menentukan, ya. Keuntungan pelayanan, keuntungan perusahaan, keuntungan organisasi kita ke depannya kan juga akan ditentukan si pemimpin baru itu nanti. Ya, walaupun di masa kita, di masa kepemimpinan kita betul-betul berhasil mencetak peristiwa-peristiwa ataupun produktivitas yang luar biasa. Ya, katakanlah bukan 100%, bahkan sampai 1000%. Ya, kinerja atau produktivitas yang kita hasilkan selama kepemimpinan kita. Tetapi ketika kita salah mengkader orang, ketika kita tidak bisa melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan kita kepada orang yang tepat, orang yang mampu seperti kita, maka otomatis organisasi itu terancam bahaya. Pelayanan itu akan terancam bahaya, perusahaan itu akan terancam bahaya. Oleh karena itu, warisan kepemimpinan patut menjadi fokus perhatian kita sebagai pemimpin-pemimpin di masa kini atau masa sekarang. Untuk membentuk para pemimpin-pemimpin baru tersebutlah dibutuhkan proses yang namanya mengembangkan orang lain menjadi pemimpin baru. Ya, misalnya kalau secara umum hari-hari ini sering dipakai istilahnya mentoring. Ya, di tempat kami pun di dalam lembaga kami dipakai namanya mentoring. Oke, itu istilah umum ya. Tapi di berbagai tempat punya istilah masing-masing. Silakan. Sebab orang-orang yang berprestasi hebat umumnya memiliki paling tidak seorang mentor dalam hidupnya. Kalau di dalam buku John Maxwell yang saya baca, pemimpin lahir dari pemimpin. Tidak ada seorang yang akan menjadi pemimpin besar kalau dia tidak pernah diajarkan, dilatih, dibimbing, dibina, dimentoring, dididik oleh pemimpin juga. Tentunya pemimpin yang hebat juga. Kita sama-sama tahu Yosua jadi pemimpin hebat dikader oleh Musa. Ya, para rasul, 12 rasul, bahkan Rasul Paulus termasuk penggantinya Yudas, itu karena dimentoring semuanya. Ya. Sebelum bertobat, walaupun tanda kutip, Paulus pernah dimentoring oleh yang namanya Profesor Gamaliel, gitu kan? Dia makanya menjadi orang yang sangat militan. Nah, kemudian setelah bertobat ditambah lagi hatinya dipulihkan dan diluruskan motivasinya oleh Tuhan menjadi rasul yang sangat hebat. Nah, semuanya hasil pengkaderan, semuanya hasil mentoring, hasil pendidikan. Ya. Mentoring adalah sebuah proses pengaliran aliran transmisi pengetahuan informal, sosial, bahkan juga di dukungan psikososial yang lainnya yang dirasa perlu ditransfer dari orang pemimpin terdahulu atau pemimpin yang atasnya atau katakanlah mentor kepada orang yang sedang dikader. Jadi proses pengaliran transmisi baik itu pengetahuan, baik itu sosial atau psikososial ataupun juga semuanya skill-skill lainnya semuanya lah itu kita sedang alirkan, kita sedang alihkan, pindahkan dari diri kita ke orang berikutnya. Itu namanya mentoring. Ya, itulah yang disebut namanya mentoring. Nah, ada apa dengan mentoring? Jadi di dalam proses mentoring ini kita perlu sungguh-sungguh memberikan perhatian untuk mendukung, mendorong supaya si orang yang sedang kita bina, kita latih betul-betul
dia mencapai tahapan-tahapan, mencapai tingkatan-tingkatan. Kalau seperti di dalam mata kuliah kita waktu di minggu lalu ya, minggu lalu tahapan-tahapan kepemimpinan. Nah, dia nanti akan masuk ke tahapan ke situ kan, dia akan masuk ke dalam tahapan pimpinan. Topik kita yang topik yang ketiga, bab yang ketiga minggu lalu. Tapi sebelum sampai ke sana perlu juga dibekali dasar-dasarnya. Tentunya sekali lagi pengembangan mental spiritual itu sangat penting. Ya, itu sangat penting. Bahkan itu porsinya bisa 90%. Baru hal-hal lain, skill, pengetahuan, pengalaman, psikososial tadi dan sebagainya itu kemudian sebagai bumbu-bumbunya, sebagai pelengkap. Ya. Jadi mentoring adalah sebuah tool. Sebuah tool itu tool artinya alat. Alat yang sangat bermanfaat bagi pengembangan pribadi yang kuat dan alat pemberdayaan bagi orang lain untuk membantu orang untuk maju ke dalam kehidupan dan karir kepemimpinannya sehingga mencapai tujuan yang maksimal atau keberhasilan pribadinya. Jadi itulah proses mentoring. Jadi mentoring ini alat, ya tool. Dia sebagai tool atau sebagai alat yang sangat bermanfaat. Ya, jadi kalau kita pemimpin tidak melakukan mentoring atau sebagai tool ini, ibaratnya kita mau kerja, alatnya nggak punya, nah kan otomatis kerja kita jadi terhambat, kerja kita jadi susah. Nah, jadi kita perlu namanya alat bantu, yaitu namanya mentoring atau sebagai tool tadi, saudara. Ya. Nah, di dalam mentoring betul-betul harus ada kemitraan, komitmen, komunikasi yang betul-betul indah, yang betul-betul luar biasa antara si mentor dengan si mentee. Ya, mentor itu orang yang memberikan bimbingan, mentee itu orang yang dibimbingnya. Ya, saya pikir ini sudah sangat familiar ya, istilah ini sudah sangat familiar. Sebetulnya hal ini juga sudah sangat familiar. Ya, sekali lagi izinkan saya, Bapak Ibu, saya hanya sekedar sharing, mungkin menambahkan atau sekedar sharing dan menambahkan. Saya percaya Bapak Ibu semuanya sudah punya basic masing-masing yang sungguh luar biasa. Tinggal kita hanya kita menambahkan sedikit dan menyetujui bahwa oh iya begini, kira-kira begitu ya. Nah, jadi sekali lagi mentoring adalah alat bantu yang sangat-sangat efektif dan bermanfaat. Kita masuk ke dalam teknik-tekniknya. Nah, teknik-tekniknya mulai melakukan mentoring. Teknik-tekniknya mulai melakukan mentoring. Yang pertama tekniknya disebut namanya accompanying. Accompanying itu artinya mendampingi. Nah, ini yang paling tingkatan paling bawah atau katakanlah faktor yang umum, faktor yang paling utama dulu ya. Artinya kita mentor, mendampingi, kita memberikan komitmen dan perhatian, empati dan sebagainya, mendampingi si mentor ini. Ya, si mentee ini maksud saya, si mentee ini atau orang yang kita latih. Ya. Baik itu dalam hal sosial, baik itu dalam hal rohani, baik juga dalam hal urusan keuangan, dalam hal apapun kita dampingi. Ya, kita dampingi. Terutama apalagi itu di dalam hal-hal yang menjadi bagian titik kelemahan atau titik kekurangan di dalam diri kehidupan si mentee atau orang yang kita kader, orang yang sedang kita bimbing. Nah, itu perlu betul-betul pendampingan khusus. Ya, pendampingan khusus. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, di sana dilakukan seperti yang 2 Timotius 2 ayat yang kedua ya. Saya pikir ini ayat yang familiar ya. Ajarkanlah kepada orang yang cakap mengajar. Ya. Nah, jadi pendampingan itu semuanya pokoknya umum semuanya kita dampingi. Ya, dalam banyak hal terutama yang menjadi titik kelemahan atau kekurangan dalam diri orang yang kita latih atau kita bimbing. Nah, kemudian kita masuk kepada sowing.
Kita masuk kepada sowing atau mulai menabur. Menabur. Apa yang kita tabur? Yaitu hal-hal yang diperlukan untuk tadi pengalihan. Mentoring itu kan definisinya pengalihan ya, mentransfer, mengalirkan, memindahkan dari apa yang kita punya kepada orang yang kita kader, kita latih. Nah, mulailah menabur atau sowing. Ya, menabur apa? Menabur apa yang kita punya, apa yang kita miliki, apa yang kita pakai, apa yang kita menjadi katakanlah kelebihan kita atau skill kita, kemampuan kita dan sebagainya. Kita mulai tabur itu mulai pemindahan, proses pengaliran itu mulai terjadi di tingkatan ini nih, di tingkatan sowing. Ya. Kalau tadi mendampingi ya kita hanya sekedar mendampingi gitu ya. Nah, kalau ini mulai memberikan arahan, mulai masuk, mulai menabur. Ya, mulai menabur itu artinya memberikan arahan-arahan, memberikan sesuatu ya. Dalam hal ini maka mentor harus konsisten terutama menabur kebenaran firman Tuhan. Ya, terutama tentunya kebenaran firman Tuhan, karena hanya firman Tuhanlah yang kita yakini, kita percayai itu adalah sumber kebenaran, faktor kekuatan kebenaran yang betul-betul absolut. Ya, absolut, tidak ada bandingannya, tidak ada duanya, tidak mungkin salah, tidak mungkin ada kekeliruan dan sebagainya. Firman Tuhan sumber kebenaran yang absolut. Nah, jadi kita yakin kalaupun kita ajarkan itu pasti benar ya. Pasti benar, tidak mungkin firman Tuhan salah kan gitu ya. Bicara tentang teknik mengajarkannya itu lain lagi, tapi intinya kita mengajarkan firman Tuhan, menaburnya firman Tuhan. Ini yang paling penting. Terutama sekali lagi di fase-fase awal ya, di fase-fase awal masa pertumbuhan orang yang kita kader ya, firman Tuhan terus ya. Kita melihat contohnya Tuhan Yesus, bagaimana waktu Tuhan Yesus memuridkan, mementoring ke-12 murid-muridnya. Ya, pagi, siang, malam diajarkan firman-Nya, mereka dengar khotbah di waktu Tuhan Yesus di bukit, mereka dengar khotbah mengajarkan bagaimana memberkati anak-anak, mereka mengajarkan bagaimana menyembuhkan orang gitu kan. Murid-muridnya melihat ya, Tuhan Yesus menabur selalu firman yang ditabur. Itu yang paling penting saudara-saudara. Ya, sebelum menabur yang lain, tadi saya katakan kan menabur skill, menabur apa juga bisa. Tapi yang terutama menabur kebenaran firman Tuhan, menabur kebenaran firman Tuhan. Oke. Nah, kita masuk ke proses berikutnya atau tahap berikutnya yang ketiga namanya catalyzing. Catalyzing atau katalisasi. Ya, catalyzing atau katalisasi. Apa itu? Ketika perubahan harus segera dilakukan untuk sebuah hasil yang besar, maka proses mentoring bisa melompat. Ya, bisa melompat. Jadi kita ini, mentor ini berfungsi sebagai katalisator. Bagaimana membuat lompatan. Ya, gampangnya begini, gampangnya kita menjadi batu pijakan. Ya, batu pijakan. Ya. Bisa jadi dalam kondisi-kondisi tertentu kita mulai merasa bahwa mereka perlu langsung di-upgrade, perlu langsung diberikan kesempatan belajar, kesempatan memimpin, kesempatan mempraktekkan skill dan wawasan-wawasan lainnya. Nah, kenapa tidak? Kenapa tidak? Kita bantu mereka untuk cepat naik. Nah, dalam hal ini kita namanya sebagai katalisator atau kita sedang melakukan proses yang namanya katalisasi atau catalyzing. Ya, jadi memberikan batu lompatan supaya mereka lebih cepat lagi menaik atau terbina menjadi seorang pemimpin baru yang tadi saya katakan minimal sehebat kita, mungkin maksimalnya bisa lebih hebat dari kita, gitu kan? Nah, dalam proses katalisasi atau catalyzing ini, maka hal ini kita harus betul-betul mencermati juga sebagai mentor, Nah, seringkali juga kejadian di dalam lapangan atau di dalam realita ketika kita melakukan mentoring kepemimpinan, maka kita maksudnya baik mengupgrade, melakukan katalisator seperti ini, mengkatalisasi seperti ini, tetapi ternyata belum waktunya gitu, belum timingnya. Nah, sehingga yang ada
ketika si menti kita, orang yang kita kader itu akhirnya biasanya gagal, dampaknya gagal. Dan ketika dampaknya gagal, dia akan merasa frustasi atau akan merasa gagal itu sebagai bagian dari kepahitan dalam hidup. Nah, makanya ini saya katakan ini juga perlu hati-hati ketika kita melakukan proses katalisasi atau catalyzing. Ya. Jadi cermat-cermatnya kita sebagai pemimpin. Cermat-cermatnya kita sebagai pemimpin. Kalau memang ini timing yang pas, kayaknya dia mampu, misalnya contohnya ya, untuk menjadi panitia Natal, gitu kan? Dia orang baru nih, dia orang baru bertumbuh, kita bina, gitu ya, baru sekitar 3 bulan, gitu kan, baru 3 bulan. Lalu pemilihan ketua panitia, gitu kan, ketua panitia Natal. Siapa nih yang mau jadi pemimpinnya, nah, gitu kan? Nah, kita langsung mempromosikan orang binaan kita nih, orang menti kita, orang yang kita mentoring, nah, gitu kan? Ternyata salah, dia nggak mampu, gagal. Nah, biasanya juga bisa jadi beban mental, jadi meruntuhkan rasa percaya dirinya, atau bahkan menjadi kepahitan di dalam dirinya, merasa gagal, dilematis. Itu perlu hati-hati. Ya, perlu hati-hati di dalam memberikan kesempatan mengupgrade, mengkatalisasi orang yang kita latih ini. Ya. Oke. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan cara memprovokasi cara berpikirnya, ya, cara pandangnya, cara berpikirnya, cara pandang atau world view. Nah, sehingga dia memiliki pemikiran yang pas atau pandangan yang pas, bahkan keyakinan yang pas sama seperti kita. Ya, sama seperti kita. Ya. Saya teringat dengan satu cerita Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya memberi makan 5.000 orang atau 4.000 orang bahkan ya di dalam kitab Injil ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya, kamu harus beri makan. Kata murid-muridnya kan, guru suruh mereka pulang. Ini hari sudah mulai malam seperti saat ini kan. Hari sudah mulai malam ini. Nanti mereka bisa bahaya kelaparan. Kata Tuhan Yesus, oh tidak, kamu yang harus beri makan. Bagaimana cara memberi makannya? Begitu kan. Nah, padahal Tuhan Yesus tahu di situ ada orang yang hanya ada dua ekor ikan dan 5 ketur roti kan begitu. Ya Tuhan Yesus tahu dan Tuhan Yesus tahu apa yang harus dia perbuat. Nah, pikirannya murid-muridnya tidak sama dengan pikiran Yesus. Atau yang kemarin minggu yang lalu kita belajar tentang Petrus ditegur oleh Tuhan Yesus karena Petrus ternyata dikelabui oleh iblis gitu kan, waktu Tuhan Yesus menyatakan dirinya akan segera dikorbankan, menerima penderitaan-penderitaan. Kata Petrus, guru, hal itu tidak akan mungkin terjadi bagi engkau. Maka Tuhan Yesus langsung menghardik, nyala engkau iblis gitu kan. Nah, rupanya Petrus pikirannya dirasuki oleh iblis. Dalam arti tidak sama pikirannya Yesus dengan pikirannya Petrus. Nah, artinya yang saya mau katakan Bapak Ibu, artinya kita harus pastikan bahwa orang-orang yang kita kader itu betul-betul pemikirannya, keyakinannya, wawasannya sudah sama. Standarnya sudah sama dengan kita. Barulah kita lakukan katalisator atau katalisasi. Begitu. Kalau tidak, maka sekali lagi juga akan berpengaruh kurang baik terhadap diri si menti. Ya. Nah, yang terakhir proses yang namanya sowing. Sowing itu menunjukkan. Ya, menunjukkan artinya kita mentor mulai mendemonstrasikan, menunjukkan contoh-contoh, kemampuan-kemampuan, skill-skill kita yang kita miliki kepada si menti. Maksudnya yang dimiliki si menti. Ya, yang dimilikinya kepada si menti. Ya, jadi kita sebagai pemimpin mulai mencontohkan dulu, mendemonstrasikan. Ya, mendemonstrasikan itu namanya sowing. Ya, jadi si menti akan melihat gimana begini, gimana ini, bagaimana ini. Kira-kira begitu. Ya. Nah, John Maxwell menunjukkan 3 langkah dalam hal ini, dalam hal menunjukkan. Ya. I do, you watch.
saya melakukan, Anda melihat. Lalu proses berikutnya, we do together. Kita melakukannya bersama-sama. Masuk ke proses yang ketiga, yang terakhir tingkatannya, you do, I watch. Nah, jadi yang pertama, I do, you watch. Saya lakukan, kamu lihat ya. Yang kedua, we do together. Mari kita lakukan sama-sama. Yang terakhir, you do. Kamu yang melakukan, saya yang melihat. Nah, artinya saya yang memonitor. Nah, ini dilakukan oleh John Maxwell juga kepada para kader-kadernya, para calon-calon pemimpin-pemimpin yang dia sedang kembangkan pada di tempatnya, di dalam perusahaan atau pelayanannya. Nah, jadi dalam hal ini menunjukkan ini dimulai dari kita, si murid atau si menti ini melihat, mengamati, bahkan kalau perlu memberikan saran, usul dan sebagainya, boleh silakan. Lalu setelah itu dilakukan bersama-sama, diulangi lagi secara bersama-sama, baru berikutnya kita suruh dia yang melakukan, kita minta si menti yang melakukan, dan kita yang memberikan penilaian sekarang. Begitu. Ya. Oke. Berikutnya masuk ke dalam proses harvesting atau pemanenan. Harvesting atau pemanenan. Nah, ini tentunya hasilnya. Hasilnya setelah kita kader tadi ya, mulai dari awal tadi accompanying, pendampingan, baru juga dilatih, baru juga dikatalisasi, baru juga di-upgrade, baru akhirnya kita panen. Nah, jadi deh singkat ceritanya, jadilah si menti kita menjadi seorang pemimpin baru yang bisa kita andalkan, yang bisa kita harapkan. Oke. Tapi yang perlu juga kita simak adalah di slide yang tulisan di slide itu, pertanyaan-pertanyaan kunci dalam proses ini, dalam proses panen, harvesting, adalah apa yang telah si menti pelajari. Nah, kita perlu cek cross check lagi sebelum memang betul-betul kita lepas, sebelum betul-betul kita utus, sebelum betul-betul memang kita lantik, kita utus menjadi seorang pemimpin baru, kita tetap cross check kembali, check and recheck gitu ya, istilahnya check and recheck, cross check lagi. Apakah betul-betul semua tahapan-tahapan yang sudah kita ajarkan dia pahami? Apakah semua hal-hal yang sudah kita demonstrasikan dia pahami, dia mengerti maknanya? Ya, kunci-kunci rahasianya dan sebagainya, betul-betul kita perlu cross and check. Kalau dalam istilah sehari-hari ya ujian akhir namanya ya, ujian akhir. Kalau kita ingat zamannya kita sekolah, zamannya kita studi, mahasiswa, kuliah, maka akan ada ujian akhir, seminar ujian akhir. Nah, ini mereka perlu diberikan ujian akhir dulu, tapi berupa check and cross check. Apa yang sudah mereka pahami, apa yang sudah mereka terima, apa yang sudah mereka evaluasi, semuanya itu kita tanyakan kembali. Oke. Nah, sesudah itu masuklah dia ke tahapan yang berikutnya, yaitu tahapan yang harus dimiliki dan dilalui di dalam mengembangkan pemimpin baru yang berpengaruh. Ya, yaitu yang pertama tahapannya setelah panen kita anggap dia layak, mulai dipromosikan, mulai diangkat sebagai pemimpin baru, maka tahapan berikutnya kita harus ingatkan terus, kita harus pantau terus, kita harus tetap terus latih, yaitu menjadi model. Ya, terutama dalam hal menjadi model, role model. Ini paling penting. Kembali lagi masalah identitas, masalah integritas seperti yang kita pelajari waktu dari bab pertama ya Bapak Ibu. Jadi ini perlu kita selalu ingatkan, kita selalu awas-awasi, menjadi model, menjadi teladan atau role model, sebagaimana kita juga, sebagaimana yang kita lakukan juga selama di masa kepemimpinan kita, pemimpin yang sebagai pemimpin sebelumnya. Nah, lalu juga menjadi motivator, ya, pemimpin yang baik, pemimpin yang efektif selalu harus bisa menjadi motivator, ya, motivator, memberikan pengaruh, memberikan dorongan, memberikan inspirasi
memberikan daya semangat kepada orang-orang banyak, kepada orang-orang lain, kepada orang-orang yang dipimpin, itulah namanya kita menjadi motivator. Saya percaya ini yang familiar, ini sudah familiar. Yang C berikutnya juga supaya dia juga menjadi mentor lagi. Dia mulai menjadi mentor juga, seperti kita mementoring dia. Nah, jangan lupa saudara, kembali lagi tadi yang di awal saya ingatkan bahwa suksesi kepemimpinan yang hebat, yang berhasil itu adalah mencetak pemimpin baru. Nah, jadi jangan biarkan dia terlena dalam kepemimpinannya, gitu kan? Ya, dalam kepemimpinannya mentang-mentang dia udah jadi pemimpin baru yang hebat, pemimpin baru yang disegani, pemimpin baru yang katakanlah berprestasi, tapi dia lupa juga mengkader berikutnya lagi. Nah, ini kita pemimpin lama, pemimpin senior, kita perlu ingatkan terus supaya dia juga mementoring yang baru lagi. Yang D, mencetak pemimpin baru atau pelipat gandaan. Ya, ini sama dengan poin C, hampir sama sebetulnya. Tapi intinya perbedaannya cuma supaya harus jadi pemimpin baru. Ya, kalau tadi memulai mentoring, kalau yang D itu sama sebetulnya pengertiannya sama C dengan D, hanya kalau di D itu artinya memang betul-betul harus jadi pemimpin baru. Ya, sama seperti ketika dia juga dimentoring oleh kita, pemimpin sebelumnya atau pemimpin seniornya, dan dia betul-betul menjadi seorang pemimpin baru. Nah, ketika dia mementoring orang juga, orang yang dimentoringnya harus jadi pemimpin baru, jangan putus di tengah jalan, maksudnya gitu. Ya, nah, jadi itu hal-hal yang perlu kita ingatkan. Ya, sekali lagi saya ulangi karena ini bagian ini penting, menjadi model, menjadi motivator, menjadi mentor kembali kepada orang yang lainnya lagi, dan juga mencetak pemimpin baru. Ya, 4 hal ini yang perlu dimiliki waktu ketika seorang menti kita, seorang pemimpin baru kita mulai kita lepas, mulai kita berikan hak penuh, wewenang penuh, dia menjadi pemimpin baru. Tapi ingatkan, dia harus menjadi model, motivator, mentor, dan mencetak pemimpin baru. Yang keempat, yang keempat di dalam kita mengkader atau membangun pemimpin baru, memiliki integritas di antara orang lain. Ya, ini lagi-lagi tadi sudah saya singgung ya, integritas, selalu integritas. Dihormati, bermartabat, dan dipercaya adalah dasar dari suatu integritas. Ya, saya pikir ini penting sekali lagi. Ya. Supaya saudara layak menjadi mentor untuk mengembangkan orang lain menjadi pemimpin baru, maka kita harus terus menjaga, memelihara integritas kita. Ya, saya tidak akan ulangi lagi. Ini bab pertama sudah kita bahas ya. Oke. Memelihara orang lain, ya. Memelihara orang lain dalam rangka kita memiliki komitmen memelihara orang lain. Artinya begini, saudara. Di dalam perjalanan kita mementoring tadi akan juga terjadi yang tadi tuh. Topik yang sebelumnya tadi kan, mengatasi orang-orang yang sulit, ya, orang-orang yang sulit dan sebagainya. Dalam hal ini yang namanya manusia kan kadang fluktuatif ya. Manusia itu kan kadang fluktuatif, manusia itu tempo-tempo enak, hatinya enak, kadang-kadang tempo-tempo hatinya berubah. Nah, begitu. Nah, ada dinamika di dalam perjalanan hidup tiap-tiap orang. Nah, waktu orang-orang yang kita sedang latih, sebetulnya kita sedang latih, sedang kita bimbing, sedang kita mentoring. Nah, tapi suasana hatinya, perjalanan hidupnya naik turun, dan ketika mereka ada di posisi-posisi yang menyulitkan atau yang katakanlah sedang dalam kesusahan, seringkali kan kita para mentor juga suka terganggu dan akhirnya kita juga melakukan satu kesalahan. Dalam hal ini adalah kita tidak terus memperhatikan orang yang kita terus sedang mentoring. Nah, ini juga perlu kita waspadai ketika kita sedang menjalankan proses mentoring atau membimbing orang lain menjadi pemimpin baru. Ya. Cara-caranya di dalam terus memperhatikan itu, memberikan perhatian dan arahan terus adalah tentunya yang pertama adalah kita tetap sungguh-sungguh memiliki kasih yang tulus,
kasih yang murni, ya, kasih yang betul-betul ibaratnya sama seperti kasih kita kepada Tuhan Yesus, ya, di dalam kitab Matius pasal 22. Ya, hukum yang pertama dan yang terutama, dan juga hukum yang sama dengan itu. Ya, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu. Faktor yang kedua adalah caranya supaya kita tetap bisa memperhatikan orang lain, tetap fokus walaupun orang itu up and down, ya, atau fluktuatif. Kadang senang, kadang susah, kadang nyusahin, kan, kadang begitu namanya manusia. Ya, bagaimana kita tetap bisa memelihara mereka? Seperti yang di bab-bab yang lalu kita bahas yang teologi penderitaan, bab 2 tentang teologi penderitaan. Bagaimana Paulus betul-betul mengasihi jemaat, ya. Walaupun dia harus sampai di penjara, dia harus sampai bayar harga yang tinggi, tapi itulah buktinya dia mengasihi jemaat, mengasihi orang-orang yang dilayani atau yang di-mentoring. Ya. Nah, selain kasih adalah memiliki rasa respect. Ya, rasa respect kita. Respect itu artinya kesediaan. Ya, kesediaan, bahkan juga empati. Ya, menerima keberadaan orang yang kita bimbing itu, sekali lagi keberadaan mereka. Ketika mereka dalam waktu-waktu susah, mungkin itu yang paling faktor menentukan. Apakah kita respect, apakah kita punya daya empati kepada orang yang sedang kita kader, yang sedang kita latih, itu sangat menentukan. Sangat terlihat, ya, pada saat-saat susah malah, ya, pada saat susah. Kalau lagi senang kan kita seolah-olah kita fine-fine aja, hubungan kita, komunikasi kita baik dengan si menti, dengan orang yang kita kembangkan. Tapi ketika dia sedang mengalami kesusahan, ya, contohnya kalau mentoring di anak-anak muda nih, kalau saya mementoring anak muda, ya, gejala paling umum, ya, situasi kondisi paling umum dalam hal hubungan pribadi mereka, pacaran, hubungan dengan lawan jenis, pacaran, kan gitu. Wah, itu kalau sudah mengganggu hidup mereka, maka seringkali proses mentoring juga jadi terhambat, jadi terganggu. Ini saya rasa ini yang paling umum, ya. Bapak Ibu juga mungkin menyimak atau memperhatikan. Ini gejala paling umum. Nah, jadi disitulah rasa respect kita terlihat. Rasa empati kita terlihat. Yang ketiga adalah menciptakan rasa aman di dalam memelihara atau terus tetap memberikan perhatian yang konsisten, komitmen kita, maka kita harus juga menciptakan rasa aman. Rasa aman ini menjauhkan rasa khawatir di dalam diri orang-orang yang kita mentor atau mentoring atau menti, supaya mereka tetap rasa aman. Mereka, oh iya, senang, tetap senang dengan kita, mereka tetap aman dengan kita, mereka mau ceritakan keaibannya, membeberkan segala keadaan-keadaan yang memalukan menurut mereka, mereka tetap aman, mereka tetap merasa diterima oleh kita. Ya, segala hal-hal yang diceritakannya atau yang terjadi. Yang tentunya keempat juga, langkah yang keempatnya adalah menjadi motivator. Menjadi motivator, ya, tentunya sebagaimana tadi juga pemimpin harus menjadi motivator. Poin yang keenam adalah membangun rasa percaya kepada orang lain. Ya, maaf ini saya salah ketik judulnya rasa percaya, harusnya rasa percaya. Membangun rasa percaya kepada orang lain. Ya, tadi seperti tadi di dalam bab yang sebelumnya tadi kan seringkali karena si A itu suka bikin kesalahan, lalu kita mencap mereka, mengimani mereka, dia orangnya selalu troublemaker, mungkin kan gitu kan. Nah, itu dengan kata lain kita sedang tidak membangun rasa kepercayaan kita kepada orang itu, kepada menti itu, kepada orang yang sedang kita latih. Nah, itu salah satunya. Jadi kalau kita mencap begitu berarti kita nggak percaya gitu ya. Nah, ini juga merupakan kualitas penting atau juga merupakan langkah penting yang harus kita waspadai atau kita cermati di dalam proses pembimbingan kita atau mentoring kita kepada orang yang kita latih atau yang kita kader. Ya. Cara menumbuhkan sikap percaya kepada orang lain, yaitu caranya percaya kepada mereka waktu mereka sebelum berhasil malah. Ya. Kebanyakan pemimpin percaya ketika orang yang sedang kita bimbing itu kan sesudah berhasil. Kita percaya, oh iya dia bagus, oh iya dia mampu, oh iya dia begini. Nah, cobalah percaya sejak dari mereka belum berhasil gitu ya.
Ya, waktu mereka masih lugu, waktu mereka masih belum tahu apa-apa, waktu mereka masih bikin kesalahan apa-apa, kita tetap percaya. Oke. Nah, yang kedua adalah teguhkan kekuatan mereka. Ya, kita selalu meneguhkan kekuatan mereka, sebutkan kesuksesan-kesuksesan mereka yang pernah mereka perbuat. Jangan kita ragu-ragu, jangan kita takut-takut, nanti takutnya mereka kalau kita sanjung-sanjung besar kepala, kan suka begitu ya. Besar kepala, rasa cepat puas diri, ya jadi sombong. Nah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sejauh itu memang betul-betul itu sebuah keberhasilan, sebuah kesuksesan, sebuah langkah-langkah yang kemajuan dalam diri mereka, orang yang kita kader, ya kita harus sebutkan, nggak apa-apa. Ya, kita tidak usah takut terhadap itu. Berikutnya adalah tanamkan kepercayaan juga ketika mereka gagal. Nah, ini cara kita percaya sama orang lain, cara membangun kepercayaan kita kepada orang lain atau para menti-menti kita. Ya, tanamkan kepercayaan ketika mereka gagal. Nah, ini penting. Gitu. Yang kelima, visualisasikan sukses masa depan mereka dan harapan-harapan ke suatu tingkat kehidupan yang lebih atau kehidupan yang baru atau yang lebih baik di depannya. Ya, kita berikan penggambaran, wah kalau kamu begini terus, kalau kamu rajin terus, nanti ke depannya tahun depan kamu jadi begini, kamu bisa begini. Itu namanya memvisualisasikan atau memberikan gambaran masa depan. Saya percaya hal ini juga mudah dipahami. Yang berikutnya, langkah berikutnya adalah mau mendengarkan orang lain. Ya, mau mendengarkan orang lain. Oke. Kemampuan untuk mendengarkan orang lain adalah kunci untuk memperoleh pengaruh atas orang lain. Sekali lagi saya ulangi karena ini penting, ini juga penting. Jargon ini unik, penting. Kemampuan untuk mendengarkan orang lain adalah kunci untuk memperoleh pengaruh atas orang lain. Dengan kata lain begini, waktu kita tidak mampu mendengarkan orang lain, kan kita tidak memperhatikan, tidak mengerti orang itu. Nah, bagaimana kita bisa masuk, menemukan pintu pengaruh, pintu masuk, memberikan pengaruh, memberikan rasa percaya diri, rasa-rasa yang lainnya ke dalam diri orang yang kita latih, yang kita kader, menti itu, maka kita akan gagal. Nah, salah satu cara efektifnya, mari kita dengarkan segala sesuatu apa yang dia coba lontarkan, apa yang coba dia keluhkan, apa yang dia coba tanyakan. Ya, mari kita memberikan waktu, memberikan telinga, memberikan hati kita untuk banyak mendengarkan. Itulah pintu masuknya. Itulah pintu masuknya kita langsung bisa memberikan pengaruh atau menanamkan hal-hal penting di dalam kehidupan orang yang sedang kita latih, yang sedang kita kader. Manfaat mendengarkan tadi memperlihatkan rasa respect. Tentunya kita sedang memperlihatkan rasa respect kan. Sekali lagi tadi saya katakan orang senang kalau kita memberikan rasa penghormatan, rasa respect, merespon yang positif. Pasti kan orang senang gitu. Hati mereka berbunga-bunga kira-kira begitu ya. Hati mereka berbunga-bunga bukan dalam hal percintaan saja, tapi dalam hal ketika mereka diresponi, diberikan penghormatan, maka hati mereka akan berbunga-bunga. Nah, itulah kesempatan kita bisa masuk lebih dalam. Ya, jadi itu cara atau manfaat mendengarkan orang lain. Kemudian juga tentunya manfaatnya akan membangun hubungan yang lebih komunikatif, yang lebih harmonis, yang lebih membangun dan sebagainya. Itu membangun hubungan. Yang ketiga tentunya meningkatkan pengetahuan, ya kan? Meningkatkan pengetahuan, kita tahu apa yang dia belum ketahui, kita bisa memberikan pengetahuan-pengetahuan tambahan lainnya dan sebagainya. Juga menghasilkan ide. Ya, mungkin dari curhatan hati dia, dari apa yang dia sampaikan kepada kita, semua keluhan dan apapun, mungkin itu bisa menghasilkan ide baru. Itu manfaatnya. Nah, ada banyak seringkali pemimpin kan gitu, udah kamu mah nggak usah ngasih ide-ide lah, kamu nggak usah cerita-cerita gitu kan. Paling cerita kamu gitu-gitu aja. Seringkali kita langsung begitu, pemimpin. Nah, padahal di balik cerita itu juga bisa menghasilkan ide, gitu. Bisa memberikan pemahaman baru atau wacana baru, gitu kan. Yang kelima adalah manfaat dari mendengarkan cerita atau mendengarkan orang-orang yang kita latih, itu tentunya membangun loyalitas.
Ya, membangun loyalitas. Ya, karena mereka sudah merasa dihargai di poin yang pertama tadi kan, kita memperlihatkan rasa respect, mereka senang membangun hubungan, otomatis mereka kan semakin loyal. Tentu otomatis mereka semakin loyal dengan kita, dan sinilah bagus ya keuntungannya. Yang keenam, tentunya manfaat mendengarkan orang-orang yang kita latih adalah untuk menolong orang lain lebih dari diri Anda sendiri. Ya, jadi kita menolong, sekali lagi membangun rasa percaya diri, kemampuan, keyakinan, dan segala hal di dalam diri orang tersebut. Ya. Nah, khusus di dalam proses mendengarkan, khusus di dalam bagian mendengarkan ini sering terjadi penghalang. Penghalangnya seperti ini. Ya. Kita terlalu menghargai kemampuan berbicara kita, atau dengan kata lain tadi kita tidak mempercayakan dia sepenuhnya. Ya, cerita-cerita dia, ocehan dia, keluhan dia, curhatan dia. Seringkali kita nggak percaya, kita lebih percayanya kepada diri kita sendiri, apa yang kita tahu tentang dia, pemahaman kita, terutama kemampuan berbicara kita, berkomunikasi kita. Nah, itu seringkali penghalang. Ya. Kehilangan fokus, kita kehilangan fokus tadi, fokus itu terhadap tadi yang 6 manfaat kalau kita mendengarkan keluhan atau hal-hal yang diceritakan oleh orang yang kita latih atau menti kita. Yang ketiga, penghalangnya adalah mengalami keletihan mental karena kita mungkin sudah jenuh, kita sudah bosan, ya gitu kan. Apalagi tadi yang saya katakan, di saat-saat mereka sedang mengalami fluktuasi, mereka dalam posisi yang susah, terjadi ada sikap-sikap perubahan dan sebagainya. Nah, kita mengalami kejenuhan, keletihan mental. Nah, lalu ke depannya kita tidak mau lagi mendengarkan keluhan-keluhan mereka. Nah, itu proses penghalang dalam proses ini mendengarkan. Ya. Yang keempat, pembentukan stereotip. Ya, pembentukan stereotip yaitu seperti tadi paradigma, stigma, akhirnya itu muncul di dalam pikiran, di dalam hati kita. Ya, itu kurang baik. Ya, membawa muatan emosi pribadi, kita baper lah ya, baper gampangnya Bapak Ibu, baper, kita terbawa-bawa baper, ya, sehingga kita tidak mau mendengarkan keluhan atau cerita dari orang-orang yang kita latih. Yang keenam, asik dengan diri sendiri. Ya, ini sih sudah jelas ya, asik dengan diri sendiri. Oke, nah, kita gagal fokus. Baik. Nah, yang C untuk membangun keterampilan mendengarkan, kalau tadi penghalang-penghalangnya, kalau sekarang untuk membangun keterampilan mendengarkan. Yang satu, pandanglah si pembicara. Ya, tatapan kita, eye contact kita, body language kita, bahasa tubuh kita, semuanya perhatian fokus kepada si menti itu. Ya, orang yang kita kader, orang yang sedang kita latih. Biasakan memberikan perhatian begitu. Pandang, parasnya, bahasa tubuhnya, kita betul-betul fokus, memberikan perhatian fokus. Ya. Nah, yang kedua, jangan menginterupsi. Jangan menginterupsi ketika dia bercerita, terutama cerita-cerita penting yang bagi dia penting, keluhan-keluhan, curhatan hatinya. Nah, itu kita jangan interupsi. Dengarkan kalau bisa ya sampai selesai. Yang ketiga, berfokus pada pemahaman. Oke, berfokus kepada pemahaman. Di balik cerita itu maksud dia apa sih? Ya. Di balik segala keluhan, segala ucapan-ucapan, segala cerita-ceritanya, maksudnya apa nih? Nah, kita fokus pada memahami itu. Ya, di balik ceritanya. Yang keempat, tentukan kebutuhan saat ini. Nah, lalu sudah kita pahami sebetulnya apa maksud di balik ceritanya. Nah, kita boleh simpulkan, oh berarti kebutuhannya saat ini. Dia berarti dia sedang diputusin sama pacarnya misalnya gitu kan. Mungkin gitu. Yang kelima, periksa emosi kita. Kita juga harus senantiasa berdoa, berjaga-jaga emosi kita supaya tetap terkendali, penguasaan diri, supaya kita bisa mendengarkan dengan baik. Menjadi pendengar yang baik.
Yang keenam, tangguhan penilaian Anda. Tangguhkan dulu, jangan cepat-cepat memberikan penilaian. Sekali lagi, dengarkan sampai habis. Tadi kan jangan menginterupsi. Jangan menginterupsi, jangan dipotong, jangan langsung kita berikan penilaian. Oh, jadi kamu gini, oh jadi kamu maksudnya gini. Nah, dengarkanlah sampai habis sebelum kita memberikan penilaian. Berikan kesimpulan pada interval besar. Oke, berikan kesimpulan pada interval yang besar. Yang kedelapan, berikan pertanyaan untuk mendapat penjelasan. Kalau ada yang kurang jelas, ya kita tanyakan saja supaya tadi kita bisa mendapatkan kesimpulan atau pemaknaan, pemahaman di balik semua ceritanya. Pakai pertanyaan. Jadikan kegiatan mendengar sebagai perilaku kita. Oke, saya pikir ini juga cukup bisa dipahami ya. Nah, jadikan ini menjadi kesukaan, menjadi kegiatan kita sering dengar, menjadi pendengar yang baik lah. Tadi saya katakan intinya menjadi pendengar yang baik. Oke. Nah, sesudah mendengar tentunya kan kita masuk kepada proses mampu memahami orang lain. Ya. Nah, tadi di bab sebelumnya kita bisa berangkat juga dari temperamen, mengenal temperamen mereka. Ya, ada sanguin, ada melankolik, ada plekmatik, ya, satu lagi ada kolerik. Itu ada 4 temperamen, kita bisa kenali lewat situ juga. Tapi juga dengan cara-cara yang lain bisa. Intinya kita sungguh-sungguh memahami orang yang sedang kita latih itu, ya. Faktor yang mempengaruhi gagalnya di dalam hal memahami ini disebabkan beberapa alasan. Pertama, ketakutan. Ya, ketakutan, adanya kekhawatiran, adanya penolakan, tidak diakui, tidak dihargai, terancam, menimbulkan kekacauan, kehilangan pekerjaan, dan sebagainya. Ya. Nah, seringkali kan kita yang paling umum ya, saya ambil yang paling umum. Seringkali juga kalau kita memahami orang lain, membina orang lain, melatih orang lain, nanti dia bisa jadi hebat dari kita, dia bisa jadi sombong, dia bisa jadi melewati kita, katakanlah gitu. Itu termasuk dalam ketakutan di faktor yang ini nih, ketakutan ini. Nah, itu contoh yang paling umum. Saya ambil yang paling umum. Sikap egois, ya. Kegagalan kita menjadi memahami orang lain, orang yang kita latih adalah sikap egois kita. Saya pikir ini sudah sangat jelas. Kelalaian menghargai orang lain, tadi sudah saya singgung sebelumnya juga sudah termasuk ya. Respect tadi ya, respect menghargai. Yang keempat, gagal mengakui kesamaan. Oke, nah ini tadi yang saya bilang di awal-awal, kita perlu betul-betul menanamkan pikiran kita sama pikiran orang yang kita latih itu sama. Keyakinan kita dengan keyakinan orang yang kita latih itu sama. Baru kita upgrade, baru kita bisa lepas, kita beri katalisasi atau kita berikan dorongan, dia mulai muncul jadi pemimpin. Kalau sudah ada kesamaan. Ya, kesamaan. Nah, ini di dalam memahami orang. Makanya tadi saya bilang kalau kita main mengupgrade orang, kita nggak paham orang itu bisa jadi bahaya. Nah, artinya berarti belum ada kesamaan. Ya. Strategi untuk bisa memahami orang lain. Nah, strateginya, caranya memahami perspektif orang lain. Memahami perspektif orang lain itu pasti. Memiliki empati pribadi. Yang ketiga, mengulurkan tangan kepada orang lain dengan tangan yang kuat atau dengan hati yang lembut. Ya, artinya memberikan bantuan, memberikan sumbangsi, betul-betul bantuan di saat kapanpun dibutuhkan. Ya, bantuan yang seutuhnya, bantuan yang katakan memang betul-betul tulus dan seutuhnya, itu namanya dengan tangan yang kuat dan dengan hati yang lembut. Ya. Ini perlu di dalam kita memahami orang lain. Kalau enggak begitu, kita pasti gagal. Kita pasti gagal, kita tidak bisa memahami orang lain. Ya. Nah, barulah sesudah tadi, tahapan-tahapan tadi, baru masuk ke tahapan mengembangkan orang lain. Ya, ini hampir sama di poin yang tadi ya. Poin yang tadi ya, yang accompanying, ya, lalu sowing, ya, lalu tadi menabur, apalagi tadi memberikan contoh, demonstrasi, ya, katalisasi. Nah, itu ini sebetulnya ini sama, sebetulnya ini hampir sama dengan di bagian itu.
mampu mengembangkan orang lain. Ya. Untuk lebih detailnya mungkin saya bisa bantu begini. Yang perlu dilakukan dalam mengembangkan orang lain adalah meningkatkan taraf hidup mereka. Ya, meningkatkan taraf hidup mereka. Ini salah satu bagian klasik atau faktor klasik di dalam kehidupan manusia. Ya. Kalau mereka tidak mengalami satu progres, satu pertumbuhan, terutama dalam hal taraf hidup, maka mereka cenderung akan susah mengikuti kemauan kita, mengikuti arahan, ataupun mengikuti proses pendidikan atau proses perkembangan berikutnya. Karena dia akan tersangkut, dia akan tersandung di dalam tingkatan ini atau di dalam faktor ini taraf hidup. Dan saya rasa semua orang, demikian juga kita, mungkin kita juga pada waktu kita dilatih dulunya dengan pemimpin senior sebelum kita. Ya, ini faktor penting sekali di dalam proses pengembangan selain yang tadi ya, yang sowing, menabur, katalisasi, mengupgrade, ya gitu kan, mengutus. Nah, ini taraf hidup ini. Nah, kita betul-betul harus membantu mereka memperhatikan, memberikan dukungan sekali lagi dalam hal taraf hidup mereka. Ya, taraf hidup mereka. Ya, memang tidak harus berbentuk dalam materi, tetapi sekali lagi intinya keseluruhan dalam hal-hal apa yang menjadi kebutuhan taraf hidup mereka. Yang kedua adalah meningkatkan potensi mereka untuk berhasil. Nah, ini yang perlu juga mengembangkan orang lain. Lihat potensinya, betul-betul kita lihat potensinya, skillnya apa sih, mereka punya skill apa sih? Punya skill di bidang musik kah, punya skill di bidang komputer kah, punya skill di bidang teknik kah, dan sebagainya. Potensi-potensi mereka. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas mereka untuk tumbuh. Meningkatkan kapasitas mereka untuk bertumbuh. Kita dorong terus, kita latih terus sampai kapasitasnya bertumbuh. Ya, kalau bulan ini 10, ya prosentasenya nilainya, maka 3 bulan berikutnya 30 atau terjadi peningkatan. Yang keempat, meningkatkan potensi organisasi kita juga. Ya, apa maksudnya? Artinya gini, meningkatkan orang per orang itu juga dipengaruhi oleh peningkatan organisasinya. Kalau organisasi kita juga nggak meningkat, maka peningkatan orang per orangnya juga akan terganggu, terkendala. Ya, ini kayak seperti ibaratnya ini saling berhubungan, ya, saling berhubungan. Kalau kita gagal meningkatkan sumber daya manusianya, maka kita gagal meningkatkan organisasi atau perusahaan. Tapi juga sebaliknya, kita gagal meningkatkan organisasinya juga gagal meningkatkan kapasitas atau pertumbuhan tiap orang, tiap individu di dalamnya. Jadi ini sangat berkorelasi. Nah, ini pinter-pinternya pemimpin, ini kemampuan pemimpin diuji, diasah dalam hal ini. Ya, saling berkorelasi. Ya, saling berkorelasi. Ya. Contoh gampangnya begini. Contoh gampangnya yang hari-hari ini seringkali banyak terjadi dalam dunia online ya, dalam era online atau digitalisasi atau era digital saat ini. Ya. Misalnya kita akan online, kita akan digital, nah tapi organisasi nggak punya alat-alatnya. Nah, bagaimana tiap orang di organisasi kita bisa mengerti, bisa bertumbuh? Orang organisasi kita, perusahaan kita nggak menyediakan, ya tidak memfasilitasi, kan begitu. Nah, itu kira-kira hukumnya begitu. Hukum korelasinya seperti itu. Yang ke-10 adalah menavigasi orang lain. Menavigasi orang lain. Menavigasi orang lain adalah kemampuan memberikan pertolongan kepada orang lain di saat-saat khusus. Ya, di saat-saat mereka mengalami kerumitan tadi yang saya katakan, menghadapi masalah di saat mereka sedang down, sedang ada di bawah, sedang ada di dalam lembah kehidupan. Nah, inilah kita sebagai navigatornya, kita memberikan navigasi, arahan, kira-kira secepatnya langkahnya kemana, arahnya kemana. Itu namanya menavigasi. Saya pikir ini mudah dicerna.
Nah, menavigasi orang lain atau menjadi navigator bagi menti-menti kita artinya membuat perbaikan arah. Membuat perbaikan arah dengan cara-cara mengajari orang lain atau menti kita supaya mereka cepat bisa mendengarkan kritik, tidak takut, tidak merasa dihakimi, tidak ragu dan sebagainya. Itu juga termasuk cara-cara memberikan arahan baru ya atau menavigasi. Lalu juga setia membimbing dan bertindak sebagai teman. Itu juga dalam yang ke-11, membangun hubungan dengan orang lain. Membangun hubungan dengan orang lain. Beberapa langkah untuk membangun hubungan dengan orang lain, jangan menggampangkan orang lain ya. Jangan menggampangkan orang lain, underestimate, meremehkan orang lain, bahkan mencap tadi ya, mengimani tadi ya, oh orang ini mah memang biang kerok gitu tadi ya gitu ya. Nah itu namanya menggampangkan, termasuk ya itu kegagalan kita membangun hubungan dalam mengembangkan orang lain atau kader kita. Yang kedua, memiliki pola pikir yang positif dalam memandang perbedaan. Ya, kita harus selalu memiliki pola pikir yang positif dalam membangun perbedaan. Ya. Proaktif mendekati dan membina mereka. Proaktif, intinya proaktif. Ya, ingat selalu di kepala kita, di hati kita, wah kita harus proaktif, kita harus proaktif, kita harus proaktif, kita harus menjadi inisiator, ya gitu ya, menjadi motivator, ya itu semuanya lah pokoknya. Ya, saya pikir ini mudah, ya mudah dicerna, kita mudah diingat. Yang keempat, cara langkah-langkah membangun hubungan dengan orang yang kita bimbing, orang yang kita latih. Carilah landasan yang sama dengan mereka. Sekali lagi kesamaan ya. Ini diulang-ulang, sebetulnya ini pengulangan-pengulangan. Hanya maksud saya begini seperti contohnya arah mata angin dari utara, dari timur, dari barat, dari selatan kan begitu ya. Jadi dari posisi dari arah manapun kita akan ketemu lagi. Yang jelas kita harus integritas, kita harus proaktif, motivator, inisiator ya, mencari kesamaan dengan orang yang kita latih, orang yang kita bimbing. Nah, itu sama, maksud saya selalu ketemunya ujung-ujungnya sama begitu. Temukanlah kunci bagi kehidupan orang lain. Nah ini tadi ya, temukan kunci samalah, hampir sama kesamaan, mencari celahnya gitu ya, mencari celahnya. Ini apa sih orang yang kita latih ini, menti kita, anak buah kita ini sebetulnya apa sih celahnya? Yang keenam, berkomunikasilah dari hati. Ya, saya pikir ini pasti ya, berkomunikasi dari hati. Jalanilah pengalaman bersama. Oke, kebersamaan, membangun kebersamaan tadi seperti John Maxwell bilang. Oke, pertama I do, you watch. Yang kedua we do together. Ya, artinya bersama-sama melakukan. Bila hubungan terbentuk lalu ada masalah, maka atasilah hal tersebut dengan baik. Kalau ada masalah, cepat segera atasi. Oke. Berikutnya adalah kenalilah dan hormatilah kepribadian yang berbeda. Ya, ini yang saya katakan tadi ya, yang saya katakan sebelumnya. Ini tipe-tipe orang kan gini. Ada 4 jenis temperamen atau 4 jenis kepribadian orang. Sanguin, melankolis, plekmatis, dan juga koleris atau kolerik. Ya, itu sama. Ya, sanguin itu orang yang mengingini kesamaan, ramah, cepat ingin cepat bisa sama dengan orang gitu ya, mudah beradaptasi, ramah, berorientasi pada hubungan, ini orang-orang sanguin. Kalau orang melankolik itu menginginkan kesempurnaan ya, cenderung introvert, berorientasi pada tugas dan tujuan. Kalau orang pragmatik menginginkan kedamaian, orangnya suka damai, nggak suka ada masalah, ada keributan, ini orang pragmatik. Orang kolerik menginginkan kekuasaan atau kontrol. Ya, ini orang kolerik ya memang lebih dominan. Gampangnya memahami orang kolerik ini orangnya cenderung dominan, penguasaan atau kontrol, berkemauan kuat. Itulah orang kolerik. Yang ke-12 adalah memperlengkapi orang lain. Nah, ini dalam tahapan memperlengkapi orang lain, saudara sebetulnya juga sama, tidak jauh berbeda dari di tahap-tahap sebelumnya. Ya, syarat-syarat memperlengkapi, kita harus punya posisi, punya kedudukan, artinya
kita punya kedudukan yang lebih di atas orang-orang yang kita latih, sehingga tentunya mereka akan merespon atau memberikan respect kan gitu. Nah, kita punya posisi juga. Lalu membangun hubungan, mulai lagi komunikasi, memiliki respect kan, sama-sama lagi memiliki komitmen, ya, memberikan evaluasi bersama, memberi contoh bersama-sama, mempercayai, dan selanjutnya. Oke. Harapkanlah dan ucapkanlah dan katakanlah, salurkanlah otoritas pada mereka, perlihatkanlah kepercayaan kita kepada mereka, berikanlah umpan balik kepada mereka, bebaskanlah mereka untuk melanjutkan atau mengembangkan dirinya. Oke, saya pikir ini langkah-langkah yang sangat umum dan mungkin Bapak Ibu dan juga kita semuanya sudah sama-sama memahami. Ya, memberikan kesempatan, memberikan wewenang, ya, salurkan otoritas kita dan seterusnya. Nah, barulah memproduksi orang yang berpengaruh. Memproduksi orang yang berpengaruh, yang lain itu mengembangkan orang lain menjadi orang yang berpengaruh. Artinya kita harus memproduksi pemimpin baru, ya kan? Memproduksi pemimpin baru berarti meningkatkan potensi pribadi pemimpin baru, kan gitu. Memproduksi pemimpin baru berarti melipat gandakan sumber daya. Ya, berarti juga mempengaruhi pemimpin baru dengan memastikan masa depan mereka supaya lebih positif. Ya, artinya gini, selalu balik lagi. Mungkin gini ya, maaf saya agak lupa. Kalau Bapak Ibu tahu kita pernah sama-sama belajar teori Maslow. Teori Maslow. Ini teori Maslow itu kan yang 5 kebutuhan manusia ya. Kebutuhan dihargai, kebutuhan rasa aman, gitu kan, mengembangkan potensi, kebebasan mengembangkan potensi, itulah sebetulnya teori Maslow itu juga bisa kita terapkan di dalam kita memproduksi terhadap orang yang punya potensi berpengaruh, ya. Nah itu dia. Nah untuk kita mereproduksi diri kita pemimpin baru. Teruslah cari pemimpin yang potensial. Oke, jangan puas kita hanya tertuju kepada satu orang. Nah, ini mungkin yang perlu digarisbawahi sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita. Jangan kita cuma fokus kepada satu orang gitu ya. Mungkin mata kita, hati kita, pikiran kita juga fokuskan kepada yang lain. Mungkin ada juga orang-orang lain yang punya potensi kepemimpinan yang lebih baik, yang sama baiknya. Ya, kemudian tetap dahulukan tim. Kemudian yang terakhir, bertekadlah untuk mengembangkan pemimpin baru, bukan pengikut. Oke. Jadi sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Aman? Aman lagi ya. Baik, kalau tidak ada, saya ingatkan lagi tugasnya, ya tugas kita, tugas